Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Kalau kita lihat di tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari Senin malam. Ya. Orang katakan Maulid Nabi hari Selasa. Tanggal merah hari Selasa, tapi libur pemerintah hari Rabu. Ya, tahun ini memang agak sedikit luar biasa. Tahun baru 1 Muharram, liburnya 2 Muharram. Maulid Nabi 12 Rabiul Awal hari Selasa, Rabu dipindahkan kepada hari 13 Rabiul Awal. Memang sungguh luar biasa dan kita berharap kita bisa menerima dan menjalankannya dengan penuh keikhlasan karena Allah Ta'ala. Maka berarti pada malam hari ini sudah hari Rabu malam. Berarti sudah 14 Rabiul Awal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih berikan kita iman dan Islam, kesehatan dan juga kekuatan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di luar tadi ba'da maghrib saya agak rusuh juga tadi. Lindak ke hujan labe hari itu. Tapi ternyata alhamdulillah setelah Isya cuaca cukup cerah dan cukup bersahabat. Dan juga kita hadir bersama di sini dalam rangka ta'lim setelah sebelumnya melaksanakan sholat Isya berjamaah. Yang sama kami hormati juga hadir bersama kita Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pulau Mentawai, Pak Armen. Kemudian juga ini ada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sikabaluan ini, Pak Antoni Busri kebetulan hadir bersama kita. Kemudian bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, ini hadir bersama kita Pak Lubis, Pak Zulfikar, Pak John ada 2 ini, ya Pak Tarso dan semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas semua kita tentunya mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita ingin mencoba menelaah kembali sirah nabawiyah yang merupakan gambaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa lahirnya Nabi Muhammad dan peristiwa perjalanan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dan melekatkan sebuah gelar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran uswatun hasanah. Dan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an hanya ada 2 ayat yang berbicara masalah uswatun hasanah. Yang satu berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu lagi berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Ahzab sebagai dasar kita pada malam hari ini untuk menelaah Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Allah mengingatkan laqad kana, ada kata-kata qad. Qad ini dalam bahasa Arab artinya takkid, penguat
penegas dan menunjukkan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh dan jelas dan telah tetap bagimu wahai kaum muslimin, bagi semua manusia, pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Uswah artinya contoh, yang berakal kata dari assasa. Assa itu artinya sesuatu yang memberikan pengaruh, sesuatu yang memberikan kebaikan, sesuatu yang akan menimbulkan orang lain untuk mencontoh atau memilihnya. Cuman hari ini orang mengatakan dengan bahasa lain. Orang hari ini mengatakan idol. Makanya hari ini ada namanya Indonesian Idol dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam istilah idol itu sebenarnya adalah bentuk kesyirikan. Kenapa? Kata-kata idol itu artinya berhala. Awak kini lah bangga lo, kau jadi idol-idola aja. Padahal dalam Islam, dalam Al-Quran kata-kata teladan itu bukan idol, akan tetapi uswah. Uswah itu orang yang bisa punya karakter dan dia bisa memberikan contoh. Kalau idol-idol yang ada kini kok kan pandainya rancak di labuah. Ya, artinya dia bisa menampilkan, paling yang bisa ditampilkannya kalau dia penyanyi hanya nyanyi saja. Bacaan sholat Allahu alam, mungkin ada 1-2 juga. Dalam masalah yang lain, tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW, Allah menggaransi, Allah memberikan gambaran Rasul itu adalah uswatun hasanah. Teladan, contoh, ditambah lagi dengan sifat hasanah. Ada juga orang hari ini yang jadi contoh, tapi contohnya contoh yang tidak baik. Ya, ada contoh yang baik, ada contoh yang tidak baik. Kamu mau contoh yang mana? Yang baik atau tidak baik? Mencontoh orang yang sukses atau orang yang tidak sukses? Nah, makanya Bapak Ibu yang berbahagia, Allah mengatakan pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Teladannya itu juga adalah yang baik. Namun ini perlu kita pahami juga, bagi siapa? Ini apakah semua kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai idola, atau sebagai orang yang dicontoh atau tidak? Ada orang mengatakan, Pak, saya mengatakan Rasulullah adalah uswah saya. Tapi ternyata banyak hal aturan-aturan Rasulullah ditinggalkan. Dia mengatakan Rasul sebagai pujaannya, Rasul sebagai contoh. Tapi menjalankan syariat enggan, menjalankan sunnahnya tidak mau, belajar Al-Quran dan hadis malu. Kan ada pula orang hari ini, oh saya ini adalah orang yang beriman, saya adalah orang menjadikan Rasul sebagai teladan saya. Tapi disuruh belajar agama, malas dia. Makanya Allah menggaransi, menyampaikan juga di sini, siapa yang akan menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ini tidak akan semua orang yang akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Karena ada 3 kalimat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kata kunci. Pertama, liman kana yarjullah. Orang yang akan bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan itu, kata kunci pertama adalah dia ingin bertemu dengan Allah. Dia cinta dengan Allah. Apa bukti cinta? Oleh ibu-ibu mungkin kalau mau tanya, Bu, apa bukti cinta kepada anak, Bu? Ibu, pertama kita sayangi. Maka kita tidak ingin ada orang lain yang menganiaya, mencaci dan mengakibatkan anak kita tidak senang. Yang kedua, bukti cinta itu biasanya apapun yang diperintahkan, apapun yang diinginkan sang pujaan,
tidak akan barek melakukannya doh. Bapak-bapak mungkin waktu masih muda-muda dulu, waktu baru-baru kama nikah, kece istri yang kita cintai pasti akan kita penuhi. Termasuk orang yang sedang ngidam, ini bagi ibu-ibu yang ngidam itu pernah pengalaman, kadang dimintanya hari hujan-hujan kok minta kerambia mudo gitu. Bagi kira pak, kadiambian enggak? Apa Beki? Ya, ketika istri yang kita sayangi minta kelapa muda hari hujan lah malam, tanda kecintaan seorang suami biasanya barana ndak pandainya memanje, hanya carinya cara supaya sampai ke atas. Makanya Allah mengatakan orang yang menjadikan Rasul sebagai idola itu salah satunya adalah orang liman kana yarjullah, orang yang memiliki keinginan bertemu dengan Allah dan mengharapkan ridha Allah. Jadi kalau orang tidak mau menjalankan perintah Allah, itu biasanya akan jauh, akan berat untuk menjadikan Rasul sebagai teladan. Yang kedua, wal yaumil akhir, orang yang yakin dengan hari akhir. Kalau kita lihat dalam beberapa ayat, iman kepada Allah itu sering disandingkan dan digandengkan dengan hari akhir. Keyakinan kepada Allah selalu dalam beberapa ayat disandingkan dengan keyakinan kepada hari akhir. Bapak Ibu hadirin berbahagia, ini barangkali kalau kita coba analisa dalam tafsir Al-Quran, sebenarnya keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada hari akhir ini merupakan suatu kesatuan yang akan meningkatkan semangat kita dalam beribadah. Kalau anak-anak kami mau kamu disuruh ujian tapi tidak dinilai, mau kamu disuruh ujian tapi nanti tidak akan dinilai dan tidak akan dapat reward. Makanya sama halnya dengan iman. Iman kepada Allah itu akan berkaitan juga dengan nanti iman kepada hari akhir. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan menjadikan Rasul sebagai pedoman, sebagai teladan tadi, syarat pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada hari akhir. Karena dia akan punya proyeksi, punya harapan akan mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga setelah akhir kehidupan. Jadi kalau ada orang hari ini pak aja, ambo terserah yang ada kini salah aja. Kalau ada piti kini mau bian kini dulu. Yang nanti setelah akhir kehidupan itu entah dimakati bola beko aja. Kalau orang yang punya proyeksi ke depan, dia pasti akan berupaya berhati-hati dalam hidup. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa zakarallaha katsira. Banyak zikir kepada Allah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Allah menyampaikan Muhammad adalah uswatun hasanah. Dan kemudian dalam ayat lain dalam surah Al-Mumtahanah, Allah juga mengatakan qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ini kalau kita lihat gaya bahasanya, satu dalam kalimat langsung, yang satu lagi dalam kalimat tidak langsung. Kalau dalam Rasulullah tadi laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Sedangkan pada kalimat berkaitan dengan Ibrahim, qad kana lakum uswatun hasanah. Sungguh ada uswatun hasanah. Didulukannya sifatnya dulu baru orangnya. Wallahu alam, Allah punya rahasia, Allah punya kajian-kajian yang mungkin perlu kita kaji agar kita bisa mendalaminya. Yang jelas Bapak Ibu dan berbahagia, dari Al-Quran kita menemukan bahwasanya Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir, sosok yang kita teladani, merupakan sosok yang khusus. Jadi kalau kita lihat dari semua Nabi dan Rasul yang mendapatkan predikat uswatun hasanah cuma dua, Muhammad dan
Ibrahim. Maka pada malam ini kita akan coba lihat apa kelebihan sehingga Nabi Muhammad SAW ini bisa menjadi uswah. Dan barangkali kalau dia merupakan sosok teladan yang akan kita contoh, tentunya kita perlu tahu dulu apa saja yang menjadi teladan tadi dan apa saja trik-trik yang mungkin telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat, Michael Hart menempatkan Muhammad sebagai sosok pemimpin nomor 1 dunia. Padahal Michael Hart adalah seorang orientalis, orang Nasrani, tapi dia menyatakan Muhammad sebagai pemimpin yang terbaik. Bapak Ibu dan berbahagia, barangkali bagi anak kami kita review kembali dari awal. Nabi Muhammad SAW punya beberapa keutamaan yang telah digambarkan dalam sirah nabawiyah. Ketika beliau lahir, ada beberapa kejadian-kejadian luar biasa. Apa kira-kira? Ketika Nabi Muhammad lahir, kalau awak lahir, tidak ada kejadian luar biasa, ada Pak Rudi. Kamu lahir dulu, tidak ada dulu terjadi sesuatu yang luar biasa. Jokowi lahir, mungkin tidak ada kejadian luar biasa tercatat dalam sejarah. Tapi Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca sirah nabawiyah, ketika beliau lahir, ada beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi. Dikatakan Nabi Muhammad SAW lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kalau dalam beberapa sejarah dikatakan tahun 570 Hijriah. Kalau 570 dikurangi dengan 1443 lebih kurang 800 tahun yang silam. Ya. Apa kejadian luar biasa yang terjadi dahulu? Barangkali kita coba kembalikan memori kita. Pertama, kejadian yang diabadikan dalam Al-Quran adalah terjadinya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha menyerang dan mau menguasai dan menghancurkan Ka'bah. Tapi atas izin Allah, semuanya hancur oleh Tayran Ababil. Maka diabadikan dalam surat Al-Fil. Makanya Rasulullah untuk memudahkan ingatan orang-orang dahulu, lahirnya kapan? 570 tadi baru dihitung setelah hijrah. Orang mengingat tuh 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini yang pertama dulu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, terjadi sebuah peristiwa luar biasa. Pasukan Abraha menyerang Makkah, rencana mau menghancurkan Ka'bah, dikalahkan oleh Allah dengan burung kecil. Kenapa Abraha ingin mengalahkan dan menghancurkan Ka'bah? Karena dia ingin menyaingi Ka'bah dengan bangunan yang dibikinnya. Dia ingin orang merubah haluan kiblatnya ke tempat dia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagi Abraha dan memberikan sejarah khusus bagi semua umat manusia. Yang kedua, Bapak Ibu dan berbahagia, kalau kita baca sejarah, ketika Rasulullah lahir, ada beberapa peristiwa yang luar biasa. Pertama, ketika beliau lahir di Makkah itu, dari rumah beliau ini terlihat ada cahaya yang menyinari kota Makkah. Aduh, dewak mode itu Pak Am. Amir. Awak lagi duitnya lampu nak sampai ke teh cayu itu. Ini ketika Rasulullah lahir, rumah beliau itu ada cahaya sampai seolah-olah ada lampu sorot ke teh. Ini yang di Makkah. Sedangkan yang di Persia, ini digambarkan dalam sirah nabawiyah, di Persia ada istana Kisra Parsi tadi, tonggaknya mungkin sampai kaliko mungkin. Gadangnya, karena bangunan-bangunan orang-orang dahulu itu, tonggak depan itu karena salah tinggi-tinggikan, mungkin dia mulai banyak orang buat model itu. Dibikin rumah tinggi-tinggi, tonggak depannya besar. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada gampo. Tonggak besar tadi patah.
Bisa kita bayangkan, rumah orang kan istana itu biasanya di depan itu ada tonggak. Tonggak kok jatuh, patah, berarti seluruh bangunan runtuh. Takajilah orang Persia dia. Ini ada apa? Ndak ada hujan, kalau ada gampo masih mendingan. Kok dek gampo jatuh ama. Kok ndak ada apa-apa. Kalau kita baca dalam tafsir, ini adalah isyarat. Ada beberapa ulama mencoba menafsirkan, ini isyarat bahwasanya kehadiran Nabi Muhammad ini adalah sinyal akan bisa meruntuhkan Kisra Parsi, kerajaan Persia, dan ini terbukti di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, pada masa Rasulullah baru terlahir tadi, ada namanya api abadi yang dianut oleh orang-orang apa agamanya? Apa agamanya, Bu? Majusi. Jadi agama itu kan ada yang kadang-kadang tadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Makanya dalam hadis sudah katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu au ayyuhawidannahu au yumajjisannahu au yunassirannahu. Tiga itu diabadikan dalam hadis. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, apa mandenya, bapak ibunya lah yang akan menjadikannya apakah jadi Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Majusi atau Nasrani. Jadi agama Majusi ini adalah agama besar pada masa-masa jahiliyah dahulu. Jadi ada namanya api abadi yang tidak boleh padam. Kalau sempat padam, Ustaz Jafar misalnya tukang jagonya, kalau sempat api ini padam, dia akan kena hukum. Jadi selama itu sedia terus ada kayu bakarnya. Tiba-tiba angin tidak ada, hujan tidak ada, ladi agi aja kayu bakar yang kariang, tidak lo kayu lambok lagi ada. Tiba-tiba mati api tadi. Matinya tidak lama-lama juga, sebentar aja. Pas Nabi Muhammad baru terlahir, api itu padam. Lapaya hanya bagi minyak tanah, lah bensin ke bagi kalau tiba dawak kini ya. Dicari kayu yang apa diusahakan hidup, ternyata tidak hidup-hidup juga. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kelahiran Nabi Muhammad SAW memang sudah diprediksi oleh Allah sebelumnya. Di Lauh Mahfuz pun juga telah ada bahwasanya akan ada khatamun nabiyyin. Makanya dalam Al-Quran dikatakan dalam kitab Injil dan kitab Taurat, prediksi Nabi Muhammad lahir itu sudah ada. Akan ada khatamun nabiyyin. Cuman orang-orang Yahudi berharap kalau bisa Nabi terakhir itu dari nyojuolah. Makanya orang Yahudi nak mau dia menerima Muhammad itu tadi. Selama ini nabi-nabi itu rata-rata dari kaum Yahudi, Israel. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, Israel ini memang orang yang super juga. Super pintar, super cerdik, dan super bangkang juga. Memang super semuanya. Kalau kita lihat dari data dari 1000 orang ilmuwan, itu orang Israel ini sekitar 500-an itu adalah doktornya. Makanya Israel ini dia berharap, Yahudi itu berharap, dia sudah ada gambaran Nabi terakhir itu, kalau bisa dari kami jualah, sehingga semua Nabi itu diborong oleh orang Israel, Yahudi. Tapi ternyata Allah mentakdirkan Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir itu turunnya dari keturunan Ibrahim yang diturunkan di Jazirah Arab. Makanya Yahudi tidak mau dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan dia memusuhi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, itu pertama, keberadaan Nabi Muhammad SAW sudah ada, digambarkan takdirnya dan digambarkan keutamaan dan kelebihannya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat pula, ini secara bicara sejarah sedikit. Pertama, eksistensi kelahirannya punya nilai plus. Yang kedua, kalau kita lihat, Nabi Muhammad memang sudah dikadar untuk tahan banting dari awal. Kenapa dikatakan tahan banting? Masih dalam kandungan, bapaknya meninggal. Jadi anak yatim.
baru umur 6 tahun ibunya juga meninggal, yatim piatu, dirawat dan diasuh oleh pamannya, ndak baraep kakeknya. Umur 8 tahun kakek kesayangan ini juga meninggal. Biasanya kalau kakek yang memelihara, manjonya luar biasa Pak John. Ya, dibandingkan bapak atau paman, kakek yang memelihara, sehingga digambarkan dalam Al-Quran, dalam beberapa kitab-kitab sejarah, sampai-sampai paman-paman Nabi ini pernah protes kepada Abdul Muthalib. Ado tampe duduk Abdul Muthalib, paman-paman Nabi itu tidak boleh duduk di sini. Cuman Nabi Muhammad yang pernah duduk di situ. Dia pernah ada sebuah tempat duduknya, karena Abdul Muthalib adalah pemimpin Bani Quraisy. Ada sebuah tempat, ada sebuah lokasi itu, orang lain tidak boleh masuk. Orang lain tidak boleh duduk. Ternyata ketika Nabi Muhammad duduk di sana, paman-pamannya lah heboh. Abdul Muthalib biarkan. Apa kata Abdul Muthalib? Anak ini nanti akan jadi pemimpin besar. Ini adalah doa juga dari Abdul Muthalib. Kini umur 8 tahun kakeknya meninggal. Sehingga apa? Nabi Muhammad dipelihara dan diasuh oleh pamannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tinggal ya paman, barangkali suasananya lah beda. Pak Rizky, kini pamannya kok kalau kayu jadi jola. Abu Thalib di antara paman-paman yang ada termasuk yang agak kurang seketik masalah harta. Tinggal bersama dengan Abu Thalib yang anaknya juga banyak, maka mau tak mau Rasulullah harus ikut berusaha. Maka digambarkan dalam apa tadi, ketika beliau masih remaja, beliau diajak berdagang. Beliau mengambil peran sebagai penggembala kambing. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sampai beliau dewasa, beliau tetap menjadi penggembala kambing dan juga pedagang. Artinya apa yang bisa kita ambil di sini? Beliau, baginda Rasulullah SAW, dari awal sudah di-plan, sudah diplot oleh Allah, harus tangguh, harus siap menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ujian psikis, orang tua yang disayang hilang, meninggal. Ujian materi, harus mengakeh dulu baru makan. Harus berusaha baru dapat makan. Makanya hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita kaitkan dengan anak-anak kita hari ini, kalau kita ingin menciptakan anak yang hebat, anak yang tangguh, memang yuk harus dilatih dari awal. Kalau Allah menjadikan Nabi Muhammad itu dari awal, tapi jangan beko di matian lo maknya paknya dulu, ndak. Artinya anak-anak kami yang masih kecil-kecil ini kan ada aja yang merasa kelok gini. Pas lagi ya, bapak sudah punya uang banyak, kadang ada anak pejabat dan sebagainya. Ada yang anak pegawai, ada anak yang sudah mendapatkan kehidupan yang sudah mapan. Terkadang anak-anak yang seperti ini biasanya kalau kita manjakan, dia akan menjadi anak yang tidak akan tahan banting. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, sebenarnya dia adalah keluarga yang kaya, tapi diuji dengan berbagai macam ujian tadi, akhirnya dia menjadi sosok yang terbaik. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya kalau kita lihat ke depannya, ketika umur 25 tahun beliau menikah. Menikah ini pun dipilihkan pula pasangan yang terbaik. Jadi ternyata untuk menjadi sosok yang terbaik itu harus disiapkan dari awal, dikader dengan baik, dan dicarikan kawan yang baik. Dipilihkan Siti Khadijah yang meliputi punya karakter 4. Pertama, kaya. Yang kedua, cantik. Yang ketiga, bermartabat.
dan yang keempat punya karakter agama yang baik. Ada orang mengatakan ada orientalis mengatakan Muhammad itu rugi. Kenapa rugi? Dapat jando aja. Padahal kalau kita lihat janda Khadijah yang dikatakan janda tadi adalah janda terbaik. Kalau dikatakan janda sembarangan, orang lain banyak ingin sama Khadijah, Khadijah tidak ditakdirkan sama orang lain. Kalau kita lihat Khadijah di antara kaum perempuan yang ada di Makkah waktu itu, Khadijah tidak pernah bersinggungan dengan segala adat-adat atau perilaku-perilaku jahiliyah. Jadi memang sudah dipersiapkan dari awal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat pula dengan adanya Khadijah, Rasulullah bisa menjadi orang yang kuat, yang tabah dan tahan menghadapi ujian. Bapak Ibu hadirin berbahagia, maka itu kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang digambarkan punya karakter luar biasa dan memiliki semuanya. Kenapa dikatakan semuanya? Pertama, kalau seandainya dibilang masalah kepemimpinan, sudah diakui secara internasional. Kalau berbicara masalah dakwah, beliau adalah Rasulullah. Kalau berbicara masalah perniagaan, perniagaannya selalu sukses. Orang ingin menjegal beliau, Abu Sufyan ingin menjegal, tidak taluk dia nyodoh. Orang ingin bersaing dagang dengan beliau, ternyata kalah saing. Apa yang beliau pakai, ternyata ada beberapa sifat yang beliau pegang, sehingga semua karakter tadi menjadi sebuah kekuatan luar biasa. Inilah yang dirangkum oleh para ulama dengan 4 sifat wajib bagi Rasul. Nah, kalau kita lihat 4 sifat wajib bagi Rasul itu adalah rangkuman. Karena kalau kita baca apa yang akan kita teladani dari Rasulullah, ketika ditanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, akhlak Rasul itu apa?" Apa kata Aisyah? Al-Quran. Kalau Al-Quran berarti semua apa yang ada dalam Al-Quran itu sebenarnya teraplikasi dalam kehidupan Rasulullah. Jadi kalau kita ingin mencontoh Rasul, apa yang digambarkan kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran itu harus kita terapkan. Tapi para ulama mencoba memformulasikan. Ada 4 karakter yang mewakili semua karakter-karakter atau sifat terbaik Rasulullah itu, yang disebut dengan hari ini dikenal oleh anak-anak kami sifat wajib bagi Rasul. Apa yang 4 tadi? 1, Rasul punya sifat siddiq. Apa arti siddiq, Pak, Bu? Siddiq artinya jujur. Jadi kalau kita ingin mencontoh Rasul, pertama yang harus kita latih bagi anak kami semua juga, kita harus berupaya untuk menjadi orang yang jujur. Jujur bagi diri sendiri, jujur dalam keluarga, jujur dalam masyarakat, jujur sebagai seorang pemimpin. Rasulullah dalam berniaga jujur. Ketika berada di Syam, mana yang tidak baik dinaikkannya ke atas. Jadi orang bisa melihat, oh ini kualitasnya yang tidak baik, harganya dimurahkan. Ketika beliau dalam berdakwah, beliau juga jujur menyampaikan apa yang tidak istilahnya disampaikan Allah melalui malaikat Jibril. Tidak ada penambahan-penambahan. Dakwah kini kan itu yang kadang agak payah. Sehingga hari ini orang sering mengatakan, "Pak, jujur itu susah." Kalau bagian anak kami, "Pak, kalau kami jujur, nilai kami 4, cuma 4 lulus kami." Makanya harus pakai jimat. Bagi yang jadi pegawai, kalau kami jujur tidak sampai passing grade Pak aja. Kan ada orang-orang ya, ini bukan semua kita. Kadang untuk yang pedagang mengatakan, "Pak, kalau kami jujur, kami lah kena kicuah." Ketika membeli minyak yang 1 drum itu katanya 200 liter, ternyata hanya ketemunya sekian. Kalau kami jujur,
tentu nak beruntung kami depak saya. Ya kalau dibikin pula 1 liter itu harga apa? Sama dengan orang lain, nak jujur nak beruntung ya dok. Orang sering berpikiran kalau jujur itu akan rugi. Padahal Rasul telah menggaransi. Apa garansinya? Hadis telah mengatakan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Orang yang jujur itu memang akan ada orang-orang yang tidak senang akan memusuhinya, tapi kata Rasul, fa inna sidqa yahdi ilal birra. Orang yang jujur biasanya akan diarahkan pada kebaikan. Kalau sudah terarah kepada kebaikan, biasanya muaranya satu aja. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sebaliknya, wa iyyakum wal kazib. Hati-hati dengan dusta. Wa innal kaziba yahdi ilal fujur. Orang kalau sudah mulai berdusta, ujung-ujungnya akan berbuat dosa. Berbuat segala sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah. Kalau sudah terbiasa larinya kepada neraka. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sifat Rasul itu yang pertama adalah siddiq. Beliau dari awal sampai akhir kehidupannya menjaga kejujuran itu. Makanya musuh dan lawan dan kawan semua gentar dan segan dengan Rasulullah. Jadi bagi anak-anak kami, jujur itu berat. Tapi kalau kita menjadi orang jujur, orang tidak akan bisa mengalahkan dan menghancurkan kita. Karena orang jujur biasanya dihidayahkan, dipandu oleh Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, sifat Rasul itu karena dia adalah Rasulullah, sifatnya adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Makanya hari ini semua kita sebenarnya harus bertabligh. Karena awak kini acak ngecan, awak nak jamaah tabligh dupanya. Cukup jamaah tablighnya kata orang. Padahal sebenarnya sifat Rasul itu adalah tabligh. Apa tabligh itu? Menyampaikan kebaikan, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah. Makanya Rasul tabligh atas segala apa yang disampaikan Allah pada beliau. Makanya Rasul mengatakan balighu anni walau ayah, kulil haq walau kana murra. Jadi kalaupun ada ayat yang turun kepada beliau yang harus disampaikan kepada kaum kafir Quraisy, dan ini implikasinya nanti dia akan diserang, beliau tetap akan menyampaikan. Cuman metode dakwahnya ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita contohkan dalam kehidupan kita, ketika kita mau menyebarkan kebaikan, ketika kita mau menebarkan kebaikan ini, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Ini kan awak baik untuk menyampaikan kebaikan. Kita punya kebaikan, kita tidak mau menyampaikan pada orang lain. Padahal Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Bagaimana cara memberi manfaat pada orang lain? Salah satunya menyampaikan ajakan orang berbuat kebaikan juga sudah dapat pahala. Tabligh ini menyampaikan sebuah risalah, menyampaikan kebaikan, termasuk kata Rasul membiak duri di jalan atau paku di tengah jalan supaya orang lain tidak teraniaya. Itu kan bagian dari apa juga? Bagian dari sedekah atau bagian dari pahala yang bisa diperoleh. Makanya Al-Quran pun juga mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw. Jadi kalau ada di antara kita yang pelit, ya sudah, siap-siaplah dengan pahala yang sedikit. Tapi semakin kita mau berbagi, semakin kita mau menyampaikan kebenaran, maka ketika itulah
kita setidak-tidaknya mengingatkan diri kita sendiri. Makanya Rasul punya sifat tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa gentar dan tanpa takut, maka ketika itulah akan menebarkan kebaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya dipercaya. Semua kita sebenarnya adalah pemimpin. Semua kita mendapatkan amanah. Tapi kadang amanah kok kan berbeda-beda. Ada amanah yang kecil, ada amanah yang lebih besar, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Anak-anak kami juga telah mendapatkan amanah dari Allah. Apa amanahnya? Amanah internal dulu. Setiap manusia punya amanah. Apa amanah Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amanah yang semua kita dapat, beribadah kepada Allah. Kemudian akan ada amanah-amanah lain yang disebut dengan khalifatullah fil ard. Ketika kita mendapatkan amanah ini, kalau dalam ayat dikatakan langit dan bumi menolak jadi khalifah tadi. Tapi kini orang berebut untuk menjadi pimpinan. Bapak Ibu yang berbahagia, amanah adalah sesuatu yang berat, tapi Allah memberikan manusia amanah ini dengan pedoman. Allah turunkan amanah bagi manusia jadi khalifah, dan Allah juga turunkan risalah. Allah turunkan Al-Quran dan panduan berupa pedoman dari Rasulullah. Mau diawak kini jadi kepala dinas, ada aturan-aturan yang ada. Jadi kepala KUA ada aturannya. Jadi kepala rumah tangga sebenarnya ada. Kami ketika di KUA kan mengatakan ada hak dan kewajiban kita sampaikan. Cuman terkadang orang sering amanah diterima, pedoman ditinggalkan. Ketika memakai Honda, kita punya mobil, berarti kita diamanahkan Allah memiliki mobil. Tapi ketika kita tidak patuhi dan tidak pedomani aturan-aturan yang ada, maka biasanya amanah ini akan membawa kita kepada kehancuran. Makanya amanah ini lawannya adalah khianah. Orang yang tidak menjalankan amanah tadi. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Rasul adalah Al-Amin. Dari kecil dia sudah digelari Al-Amin. Kalau berjualan jujur, dan dia menjaga amanah ini agar bisa terlaksana dengan baik. Kalau dia diberi amanah, amanah itu akan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Sekarang kita sebagai umat Rasulullah SAW, ketika kita ingin mencontoh Rasulullah, berarti kita pun juga harus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Bagi yang pedagang, jadilah pedagang yang jujur dan amanah. Bagi pegawai, kita jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Bagi yang nelayan dan lain sebagainya, kita berdayakan semua, termasuk bagi anak-anak kami. Anak-anak kami yang hari ini diperintahkan dan diarahkan untuk menuntut ilmu, jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena dengan menuntut ilmu yang baik akan memberikan kebaikan juga untuk akhirat nantinya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang keempat, sifat Rasul itu adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Jadi kepada kita semua, umat Islam itu sebenarnya harus cerdas. Karena untuk menjalankan rukun Islam itu tidak bisa kalau bagi orang bodoh. Apa rukun Islam? Pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Orang yang bodoh akan patah-patah membaca syahadat. Berarti dia harus punya ilmu dulu. Minimal ilmu membaca tulisan Arab. Yang kedua, sholat. Mereka mungkin orang bodoh bisa menghafal bacaan sholat. Berarti seorang muslim itu harus pintar, harus cerdas, sehingga ketika dilatih terus dia akan menjadi orang yang cerdas. Makanya sholat itu kalau dapet, kan ada 5 waktu sehari semalam, itu adalah rutinitas yang mengajar kita untuk semakin cerdas. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sholat itu sebenarnya latihan, melatih kita untuk
cerdas. Mohon maaf, ketika ada orang yang jarang sholat, ini saya pernah temukan juga, alumni pesantren, dah sekian tahun usianya sudah cukup dewasa juga. Tapi ternyata ketika menjelang nikah, kita coba bacaan sholat, tidak hafal. Apakah dia bodoh? Ternyata dia memperbodoh diri sendiri. Kenapa dia tidak hafal? Karena dia tidak pernah mau sholat. Kalau tidak pernah sholat, bilo kadape. Bapak Ibu yang berbahagia, seorang mu'alaf, kalau dia mau belajar dan dia mau ikut berjamaah, insya Allah dalam waktu pendek, dalam waktu sebentar akan bisa hafal. Sama dengan anak kita tadi, mereka mungkin anak-anak hafal kalau tidak diulang-ulang. Maka itu Bapak Ibu yang berbahagia, Rasul itu cerdas. Apa wujud cerdasnya? Mengatur strategi. Rasul sangat lihai. Kalau kita lihat juga dalam sebuah sejarah, Rasul itu cerdas juga dalam masalah menggunakan ilmu mantik atau logika. Karena kita pernah juga ingat sebuah kisah, ketika ada seorang yang mengejar kawannya mau membunuh, dan orang ini lewat di hadapan Rasulullah SAW dan dia sembunyi. Kemudian orang yang membunuh ini datang pada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah waktu itu berpikir, kalau saya berdusta, saya telah menyalahi aturan Allah. Kalau saya jujur, ini nyawa orang tantangannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata Rasulullah itu sangat cerdas sekali. Dari dia berdiri, dia waktu itu berdiri, dia langsung duduk. Selama saya duduk, saya tidak pernah melihat orang lewat di sini. Tadi kan dia berdiri, dia tidak berdusta dan dia bisa menyelamatkan orang yang nyawanya terancam. Dan kalau kita lihat juga, Rasul itu cerdasnya melihat situasi dan kondisi. Kalau kita lihat surah Al-Ahzab ayat 21 tadi, ini menggambarkan kondisi berat di mana Rasulullah berhadapan dalam perang Ahzab. Perang Ahzab itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah melawan Ahzab. Kata-kata Ahzab ini merupakan jamak dari kata Hizbun. Hizbun artinya satu kelompok. Berarti Ahzab banyak kelompok. Kalau bahasa lainnya, pasukan Ahzab itu adalah pasukan sekutu. Rasul pernah dihadapkan dengan suatu kondisi yang luar biasa, berhadapan dengan sekutu dari Quraisy, Yahudi, dan orang-orang yang tidak senang dengan Rasulullah di Madinah. Itu yang disebut dengan perang Ahzab. Kalau dalam bahasa lainnya adalah perang Khandaq. Kenapa dikatakan Ahzab? Karena musuhnya sekutu dari beberapa kabilah. Kenapa dikatakan Khandaq? Karena pada waktu itu ada sebuah sebuah ide brilian dari seorang Salman Al-Farisi menghadapi pasukan yang luar biasa banyaknya dari luar dan dari dalam. Makanya kalau kita lihat dalam peperangan, itu perang paling berat yang membuat Rasulullah agak, kalau dalam surat Al-Baqarah dikatakan sampai-sampai Rasulullah dan kaum muslimin hatta yaqulur rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul agak mulai stres karena dalam ayat dikatakan mata nasrullah, bilolah datang pertolongan Allah tadi. Ini digambarkan kronologis ada pada perang Ahzab tadi. Kenapa? Dari luar ada kaum kafir Quraisy dengan beberapa kelompok Yahudi. Dari dalam kota ada Bani Quraizah, ada suku Ghatafan, Yahudi Ghatafan. Dari luar ada, di dalam ada. Malahan dikatakan dalam sirah Nabawiyah 37 hari Rasulullah diblokade di dalam kota Madinah. 1000 lawan 10.000. 10.000 pasukannya lengkap dengan berbagai macam persenjataan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, ketika itulah Rasul menampakkan kecerdasan beliau sebagai seorang pemimpin. Apa kecerdasannya? Ketika melihat lawan cukup banyak, cukup berat, sekutu mereka kokoh,
Rasul menawarkan kepada sahabat. Kira-kira ada pendapat tidak menghadapi musuh ini? Ketika perang Uhud pun juga Rasul, perang Badar, perang Uhud, Rasul juga menawarkan. Artinya sebagai seorang pemimpin, beliau cerdas melihat potensi-potensi yang ada. Makanya hari ini bagi kita para pemimpin, akal kita terbatas. Ide kita juga tidak akan mungkin meliputi semuanya. Ketika orang yang cerdas biasanya dia siap berbagi, siap menerima juga masukan-masukan dari luar. Ini adalah bentuk kecerdasan Rasulullah. Maka ketika Salman mengatakan, wahai Rasulullah, untuk menghadapi ini bagaimana kalau seandainya kita bikin khandak, bikin parit yang dalam, sehingga orang ini tidak bisa langsung menyerang kita. Kenapa Rasul khawatir? Orang kafir Quraisy itu pasukan yang paling luar biasanya adalah kavaleri, pasukan berkuda. Kalau lah masuk pasukan berkuda, itu kecepatan mereka itu sangat luar. Nah, maka kata Salman Al-Farisi, kita bikin khandak dan kita kerjakan bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, makanya kalau berbicara fatwa, nah, Rasul adalah orang yang cerdas. Rasul juga adalah orang yang kaya. Orang mengatakan Rasul itu miskin, salah. Ketika beliau menikah dengan Khadijah, maharnya adalah 100 ekor unta. Bukan hanya mahar seperangkat alat sholat saja. Kalau dewak kini kan seperangkat alat sholat, mahar misil, mahar yang biasa. Tapi Rasulullah 100 ekor unta. Maka itu Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kondisi hari ini, seperti saya sampaikan tadi, tahun barulah dipindahkan, Maulid Nabi libur dialihkan, kegiatan-kegiatan nanti pasti akan ada halangan-halangan. Apakah kita akan stres? Apakah kita harus putus asa? Padahal dalam ayat lain Allah dikatakan likulli umatin ajal, iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kondisi-kondisi ini sudah ada ketentuan dari Allah. Tidak akan bisa kita majukan, tidak akan bisa kita mundurkan. Yang bisa kita adalah kita minimal bertahan. Yang bahasa lain dalam Islamnya adalah istiqomah. Ketika kita istiqomah, kita bisa bertahan, maka kondisi ini akan terasa sedikit ringan. Maka menutup kajian kita hari ini, saya ingin mengajak kita bersama. Pertama, kalau kita lihat dari kondisi yang diajarkan oleh Rasulullah dan diterapkan Allah pada Rasulullah, kita memang hari ini harus pertama menguatkan akidah dan menguatkan keimanan kita. Makanya kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan juga pengurus dan jamaah Masjid Taqwa ini, kita ingin masjid kita ini merupakan sarana dakwah, sarana taklim. Hari ini kita sedang mencoba ada pengajian subuh pagi, Sabtu pagi, dan ada kajian hari Rabu malam. Makanya dengan ini kita berharap kita semua iman kita itu ada, dan juga kita beriman dan beribadah dengan ilmu. Makanya hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang-orang yang berilmu biasanya akan bisa memfilter, orang yang berilmu akan kokoh. Tapi kalau orang yang beriman dan beramal tanpa ilmu, ini biasanya akan goyang. Ibaratkan pohon, kalau tidak punya dasar, tidak punya akar, barana gadangnya, barana rajin sholat, tapi tidak punya dasar, takutnya nanti akan sia-sia. Ini yang pertama. Akidah, illal ladzina amanu, iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu berbahagia, kita semuanya tidak akan bisa menghadapi segala ujian dengan seorang diri. Makanya kita butuh kebersamaan, butuh yang namanya ukhuwah. Rasul ketika di Madinah, apa yang dilakukan Rasul pertama? Menyatukan Muhajirin dengan Ansor. Artinya kalau hati sudah satu, kita akan bisa saling mengingatkan. Tapi kalau hati sudah saling buruk memburukkan,
sudah saling cari-cari kesalahan, sudah saling menghancurkan, gimana iman akan bisa dikembangkan? Maka kita berharap kegiatan taklim kita itu, kegiatan ibadah berjamaah, ini sebenarnya berjamaah itu mengikat hati. Dengan kita berjamaah, insya Allah hati akan terikat. Dengan berjamaah, Allah akan berikan hidayah dan ilmu pun akan dengan mudah dapat. Maka kami berharap pada kita bersama, ibadah mari kita tingkatkan, taklim mari juga kita ikuti. Sehingga dengan kekuatan iman, dengan kekuatan ilmu akan menjadikan kita lebih baik.